ICC Youth, welcome to another online service. My name is Kaylin and I'm going to be your host for today. In a few seconds, you will witness an amazing life-changing sermon by Lala entitled When Obedience is Hard, Stay Close to Jesus. She'll be talking about how we can stay obedient in hard times and to be able to accept God's promise upon us. So let's dive in, prepare our heart, and let's worship His name. Mari kita memuji nama Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Halo ICC Youth, Happy Sunday, dan hari ini kita akan masuk ke sermon terakhir dengan tema Royals. Nah, hari ini yang akan membawakan firman Tuhan adalah Lala. So, siapkan hati kalian dan enjoy the sermon. Y'all ready for this? Yeah.
When obedience is difficult, stay close to Jesus. But before we begin, let's pray. Tuhan, terima kasih sudah mengumpulkan kami di kebaktian online ini. Sekarang kami mendengarkan firman-Mu, berkati agar kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, pertama aku mau nanya sama kalian. Pernah gak sih kita udah dikasih cara atau aturannya tapi we ignore it and use our own way? Atau mungkin we ignore it karena kita ngerasa kita bisa lakukan itu tanpa cara atau aturan yang dikasih. Kalian bisa jawab sendiri. Now let's take a look at 2 Samuel 7 verse 8 until 13. Aku bacain yang bahasa Indonesianya. Ayat 8. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan pada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika mengiring kambing domba, untuk menjadi raja atas umatku Israel. Ayat 9. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah menyiapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Ayat 10. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menamakannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Ayat 11. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Ayat 12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ayat 13. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Inti dari ayat 2 Samuel 7 ayat 8-13 adalah janji Tuhan untuk Daud, karena Daud taat pada perintah Tuhan. Dan Yohanes 6 ayat 50-66. Aku gak bakal baca semuanya, tapi intinya aja. Dalam Yohanes 6 ayat 50-66 itu adalah perumpamaan Yesus tentang dirinya sendiri. Roti, daging, darah. Makan roti, makan daging, minum darah. Itu maksudnya kita harus nempel dan bersatu atau dekat dengan Yesus. Jadi sebenarnya apa kaitan dari dua ayat ini? Kaitan dari dua ayat ini adalah kalau kita menerima janji Tuhan, kita harus taat. Tapi dalam hidup kita seringkali sulit untuk taat. Lalu gimana caranya supaya kita bisa taat? Jawabannya di ayat Yohanes tadi, Yohanes 6 ayat 50-66, yaitu kita harus dekat dengan Yesus. Dan ketika kita dekat dengan Yesus, kita akan tahu pikirannya Tuhan, kita akan tahu kehendaknya sehingga kita bisa taat. Tapi kenapa obedience is hard? Ada 3 poin kenapa obedience itu susah. Poin pertama ada obedience is commitment. Komitmen itu susah untuk most of us. Misalnya kita komitmen mau olahraga tiap hari, mulai starting this week, tapi minggu depan udah gak olahraga lagi. Sama kayak kita ngikut Yesus, kita perlu sepenuhnya commit to follow His step and let God change everything in our life. Poin kedua, obedience show love. Kita sayang sama Tuhan itu bukan hanya sekedar perasaan, tapi pilihan yang bisa dalam kurung tidak bisa kita buat. Throughout the scripture, kita bisa lihat bahwa Yesus bilang kalau kita sayang sama Dia, we should follow His instruction. Poin 3, obedience reveal our heart. Obeying Jesus is not a to-do list yang harus kita catat tiap hari atau a routine, tapi it's a journey. Memang gak mudah, tapi di setiap struggle kita Tuhan selalu ada sama kita dan gak ninggalin kita. God doesn't want our blind obedience, tapi Dia peduli sama hati kita. Aku mau ngasih satu perumpamaan sama kayak ya kalau kita main basket pasti ada peraturan, gak boleh bolanya dibawa, gak boleh stay di dalam kotak 3 second kan. Kita taat sama peraturan itu untuk menang. Sama kayak kita obeying Jesus. Kita obeying Jesus karena kita sayang sama Tuhan. Karena kita menerima janji Tuhan. Karena it's our commitment, it's our choice. So conclusionnya adalah saat itu sulit stay close to Jesus. Jadi itu sharing aku for today. Happy Sunday and God bless. Thank you Lala udah sharing firman Tuhan di ibadah SCC Youth hari ini. Nah, hari ini aku Alen yang akan merespon apa yang udah Lala bagikan. Nah, teman-teman, judul firman Tuhan hari ini adalah When Obedience is Difficult, Stay Close to Jesus. Nah, obedience
Obedience merupakan salah satu bentuk kasih kita kepada Tuhan, dan obedience membutuhkan komitmen. Nah, tapi kenapa sih aku mau ambil contoh dari daily kita? Seringkali kita sulit untuk obey. Benar gak sih? Maksudnya terkadang kita dihadapi dengan suatu rules atau seseorang leader kita misalnya, tapi kita sulit untuk obey. Kenapa? Mungkin karena kita belum percaya dengan orang tersebut atau kita nggak percaya dengan rules tersebut, sehingga membuat kita memilih untuk memutuskan berdasarkan pemikiran kita sendiri. Nah, selama 3 minggu kemarin kita udah banyak belajar dari raja-raja Israel. Ada Raja Saul, Raja Daud, Raja Absalom, dan juga Raja Salomo. Nah, raja-raja ini sama seperti kita, manusia biasa, memiliki kelemahan sehingga ada kalanya mereka ada di momen tidak taat, tidak obey pada kehendak Tuhan. Nah, tapi hari ini aku mau share ada seorang raja yang sempurna. Raja ini saat ada di dunia dia 100% menjalankan seluruh kehendak Tuhan, yaitu Yesus. Yesus adalah raja yang turun ke dunia dengan satu tujuan, menebus seluruh dosa kita dan menyelamatkan kita sebagai manusia. Nah, apa kaitannya Yesus sebagai raja dengan firman Tuhan kali ini? Obedience. Teman-teman, Yesus adalah seseorang, Yesus adalah raja yang bisa kita percaya sepenuhnya. Kita bisa menaruh pengharapan kita 100% kepada Yesus. Dan teman-teman, gimana caranya kita bisa percaya sepenuhnya pada Yesus? Yaitu dengan cara stay close to Jesus. Kita harus mendekatkan diri kita kepada Yesus. Caranya gimana? Back to basic. Kita harus mendengarkan firman Tuhan, kenal karakter Yesus lagi, kenal janji-janji Tuhan Yesus lagi, sehingga kita dapat dengan mudah untuk taat kepada seluruh kehendak Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Teman-teman, hari ini kita sama-sama diingatkan untuk stay close to Jesus sehingga kita bisa lebih mudah untuk obey. Dan saat kita obey, maka kita akan bisa menerima janji-janji Tuhan atas hidup kita. Damai, sejahtera, sukacita, pengharapan di situasi apapun kita saat ini. So, hari ini kita sama-sama diingatkan untuk tetap dekat, untuk selalu mendekat pada Tuhan, back to basic, maka kita akan mudah untuk obey kepada firman Tuhan. Amin. So, thank you udah join ibadah hari ini, dan sebelum kita berpisah, aku mau ajak teman-teman semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sama-sama diingatkan Bapak untuk terus dekat terhadap Engkau. Kami mau mendekatkan diri kami terhadap Engkau supaya kami bisa obey Tuhan dengan seluruh kehendak Tuhan di dalam kehidupan keseharian kami Bapak. Bapak, Kau yang ingatkan kami setiap paginya saat kami bangun tidur untuk selalu pertama mencari Engkau Bapak. Kau yang ingatkan kami Tuhan di dalam setiap keputusan yang akan kami ambil Tuhan untuk selalu ingat berdasarkan firman Tuhan, apa yang Kau kehendaki, apa yang Kau sukai Bapak. Bapak, kami mau Tuhan saat ini Tuhan berkomitmen untuk bisa lebih dekat lagi dengan Engkau Yesus. Bapak, hamba mau melepaskan berkat Tuhan kepada semua anak-anak youth dimanapun mereka berada Tuhan. Saat ini Tuhan, apapun pergumulannya Tuhan, apapun permasalahan yang mereka hadapi, Kau yang bantu mereka Tuhan, Kau yang angkat Tuhan segala pergumulannya Tuhan, dan Kau yang gantikan dengan sukacita Tuhan. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, mulai hari ini Tuhan mereka akan terus belajar untuk obey akan kehendak Tuhan. Mereka akan terus belajar untuk obey akan firman Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan. Kami mau angkat serahkan kehidupan kami, keluarga kami, semua masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. So, thank you teman-teman udah join di ibadah hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan tema khotbah yang baru. So, see you next week. God bless you. ICC Youth. Kalau kalian diberkati dengan video ini, kalian bisa share link video ini ke teman-teman kalian. Selain itu, aku juga mau ngajakin kalian
untuk ikut iClick yang diadakan setiap hari Jumat by Zoom. Kalian bisa kontak ke Instagram @ICCYouthBDG atau kalian bisa juga kontak ke nomor WhatsApp atau Line yang tertera di layar. Bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa melalui bank atau electronic money yang tersedia. Dan kalian tinggal scan QR code yang ada di layar ini. Sekian informasi dari gua. Happy Sunday and God bless you.